Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan Pasar Kampung Duri Tambora, Jakarta Barat. Peresmian pasar berjalan lancar meski tidak jauh dari lokasi pasar terdapat unjuk rasa menolak kehadiran Ahok. Belasan polisi diantaranya tim Gegana tampak mengamankan lokasi sekitar Pasar Kampung Duri saat Ahok meresmikan pasar. Dalam sambutannya, Ahok menyinggung sempat mendapat ancaman dan penolakan atas dirinya untuk datang ke kawasan Tambora, Jakarta Barat. Menurut Ahok, hal tersebut tidak berpengaruh pada kinerjanya. Warga sekitar tampak berkumpul dan meminta berfoto bersama Ahok usai peresmian pasar selesai dilakukan. Sementara tidak jauh dari lokasi pasar, belasan warga membawa poster penolakan kedatangan Ahok di Tambora. Meski demikian, aksi tersebut tidak berpengaruh dalam peresmian Pasar Kampung Duri. Makanya saya bilang semua pasar juga konsepnya harus diubah kayak Singapura. Ini disiapin 2 lantai, jadi semua harus ada exhaust fan, kipas angin yang tarik angin gede keluar kayak pabrik, sama atas itu harus ada kipas. Sehingga udaranya itu masuk keluar sirkulasi akan baik. Jadi kalau Singapura semua begitu, mana Singapura berapa pasar dia pasang kipas angin yang air itu Pak loh. Iya. Air. Water mist. Nah, jadi kumpul itu harus pakai gitu. Jadi orang sini lebih suka datangnya. Sementara itu, Rudi, dalam peresmian RPtra pagi tadi, Ahok juga memperingatkan kepada seluruh kelompok provokator masyarakat yang tidak suka dengannya untuk tidak menghalangi pekerjaannya sebagai gubernur. Hal itu disampaikan Ahok karena sebelumnya beredar pesan berantai di masyarakat yang berisi ajakan untuk menolak Ahok datang ke peresmian Rumah Publik Terpadu Ramah Anak atau RPtra di kawasan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Akibat pesan berantai itu, sejak pagi sejumlah aparat gabungan polisi dan Satpol PP telah disiagakan di kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya aksi penolakan terhadap Ahok. Ahok yang tetap datang ke peresmian RPtra itu mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut. Baginya, ancaman yang kesekian kali diterimanya itu merupakan tindakan premanisme yang tidak perlu dihiraukan. Ya saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul, saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kondisi rumah susun Cipinang Besar Selatan saat ini sudah semakin membaik. Untuk informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Iram Andriaji langsung dari Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Ya, Tika. Seperti apa kondisi rusun di Cipinang Besar Selatan saat ini? Ya, Rudi, setelah Rusunawa dari Cipinang Besar Selatan ini telah selesai dibangun dan juga dihuni oleh warga, memang banyak perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengelola Rusunawa untuk menjaga kenyamanan dan juga kelayakan dari Rusunawa ini sendiri. Memang sebelumnya dulu sempat ada beberapa keluhan warga seperti kondisi rusun yang kurang bersih atau kurang terawat hingga terjadinya kerusakan pada saluran air yang menyebabkan air yang tersendat dan juga kebocoran pada dinding-dinding rumah di Rusunawa ini. Dan untuk mengetahui kondisi yang lebih jelasnya, kondisi Rusunawa Cipinang Besar Selatan, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang penghuni dari Rusunawa Cipinang Besar Selatan dengan Ibu Soleha. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu Soleha udah berapa lama tinggal di Rusunawa ini, Bu? Setahun 4 bulan. Sudah setahun 4 bulan. Ini Bu tinggal bersama siapa? Ada berapa anggota keluarga? 5. Sama anak, cucu, sama suami. Bu sebelumnya tinggal di mana? Di Kampung Jembatan di Waduk, RT 9 RW 6. Ibu sejauh ini ada keluhan apa selama tinggal di Rusunawa Cipinang Besar Selatan ini?
Ya pertama sih keluhan yaitu air sama kebocoran. Gitu. Sekarang ya udah enggak. Iya. Sebelumnya sempat terjadi kebocoran ya Bu. Ini bocornya sejak kapan nih Bu? Dan diperbaikinya kapan baru diperbaiki Bu? Bocor sedang pindah ke sini, terus perbaikinya kemarin lagi mau lebaran. Itu ada beberapa bulan ya Bu baru ditangani pihak pengelola. Nah ini selain rumah Ibu yang mengalami kebocoran pada saluran air, ini ada juga informasi dari tetangga-tetangga yang lain mungkin Bu, ada yang komplain hal yang sama juga nggak Bu? Sama banyak yang pada bocor. Lantai 2, 3, terus sama sampai lantai 5. Paling parah 5 sama 2. Dan sekarang untuk rumah Ibu sendiri udah ditangani kebocorannya. Bu, saya tadi sempat melihat kondisi rumah Ibu sendiri. Ibu ada mendapatkan beberapa fasilitas nih Bu, seperti ruang tamu sekaligus ruang untuk nonton TV. Lalu ada 2 kamar tidur ya Bu yang berukuran kurang lebih 3x3. Nah ini tanggapan Ibu sendiri gimana? Sudah cukup puaskah dengan fasilitas ini? Ya puas, sekarang salah anaknya kan udah pada pindah, ya cukup. Ya saya di kamar sama anak saya, terus bapaknya di ruang tamu, di bangku, gitu aja. Bu, terima kasih Bu atas informasinya Bu. Selamat beraktivitas kembali Bu Soleha. Itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah seorang penghuni rusun di sini, dan memang kita berharap agar pihak pemerintah senantiasa mengawasi agar pengelolaan dalam rusunawa ini bisa lebih diperhatikan agar terjaga keamanan dan juga kelayakannya. Kondisi rumah susun Cipinang Besar Selatan saat ini sudah semakin membaik. Untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Iram Andri Aji langsung dari Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Tika, seperti apa Rusun Cipinang Besar saat ini kondisinya Tika? Di sini saat ini memang pengelola dari Rusunawa Cipinang Besar Selatan ini telah melakukan berbagai perbaikan agar kondisi dari rusun ini lebih layak untuk dihuni. Dan memang sebelumnya pada saat baru pertama kali dihuni oleh para warga, banyak keluhan yang disampaikan seperti kondisi rusun yang kurang bersih atau kotor dan juga hingga kerusakan pada saluran air. Saat ini Rudi, saya sudah bersama dengan salah seorang warga di sini yang memang sudah cukup lama tinggal di Rusun Cipinang Besar Selatan ini, dengan Ibu Soleha yang memang kurang lebih sudah 1,5 tahun lamanya tinggal di rusun ini. Selamat siang Bu. Ibu udah berapa lama tinggal di sini Bu? 1 tahun 4 bulan Bu. Ibu sebelumnya rumahnya di mana? RW 6. Oke. Ibu saat ini tinggal di rusun ini berapa orang Bu? 5 orang, siapa aja Bu? Ibu, bapaknya, saya, anak saya. Masih merasa sempit-sempitan nggak Bu? Ya, begitu sempit. Oke. Ibu tadi saya sedikit melihat-lihat di dalam kondisi rusun ini, ruangan tempat tinggal Ibu ini fasilitasnya ini juga macam-macam ya Bu. Ada 1 ruang tamu sekaligus ini ruang nonton TV, ada 2 kamar berukuran 3x3. Ini gimana Bu dengan fasilitas yang telah diberikan sejauh ini? Ibu merasa cukup puas atau masih ada komplain Bu? Puas kan? Oke. Ibu tadi ada keluhan juga, tadi katanya ada yang masih bocor. Benar itu Bu? Iya, bocor, tapi sekarang udah dibetulin. Oke, itu gimana Bu penanganannya? Penanganan sama yang kerja di pengelola ini. Oke. Langsung mendapat penanganannya Bu ya? Enggak, lama juga. Berapa lama?
Basuki Cahayapurnama atau Ahok melakukan manuver politik saat negeri kita memperingati hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia. Di luar perkiraan, Ahok menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan, bertemu dengan Megawati Soekarno Putri serta pengurus teras PDI Perjuangan. Sudah rahasia umum jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Saat peluncuran buku Megawati, Maret lalu misalnya, Ahok adalah orang pertama yang mendapat buku dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Sejak menjadi Wagub Jakarta, Ahok sudah dekat dengan Ibu Megawati. Maklum, Jokowi Ahok adalah pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan menang Pilkada Jakarta tahun 2012 lalu. Menuju Pilkada 2017, siapa yang diusung PDI Perjuangan diprediksi bakal menentukan hasil Pilkada Jakarta. Pasalnya, PDI Perjuangan adalah parpol penguasa Jakarta dengan basis massa yang bisa diandalkan. Meski sudah mengantongi dukungan dari 3 parpol, Ahok terus melakukan manuver politik. Terakhir pada 17 Agustus lalu, Ahok bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ahok bertemu Megawati dan jajaran pengurus pusat PDI Perjuangan. Adakah ini tetanda Ahok bakal kembali diusung PDI Perjuangan? Ya pemirsa, The Headlines kali ini mengangkat topik Ahok PDIP selangkah lagi. Untuk membahasnya kami mengundang Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, serta Maman Abdurrahman, Wakil Sekjen Partai Golkar. Seperti biasa hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta J. Kristiadi, peneliti senior CSIS atau CSAE. Selamat malam Bapak-Bapak. Ini judulnya Ahok PDIP selangkah lagi, tapi ada tanda tanya di ujungnya ini. Kalau Bang Don, Anda setuju nih, selangkah lagi kah? Iya, selangkah lagi karena begini, Ahok itu akrab dengan situasi di Tekumar. Tetapi situasi di Diponegoro, tempat kantornya Mas Bas, kantor yang pada tahun 1997 itu tempat penganiayaan beberapa kader PDIP. Betul ya. Itu baru pertama kali. Dan saya kira ini luar biasa ya kedatangan itu juga baru itu pertemuan pertama menurut saya antara Ahok dengan DPP PDIP. Jadi kita lihat sudah ada langkah di Tekumar, ada langkah di Jalan Diponegoro, tinggal selangkah lagi, entah seperti apa. Tinggal selangkah lagi dengan DPP. Bung Bas, benar ini tinggal selangkah lagi karena kemarin Ahok menyambangi PDIP itu merupakan hal yang istimewa, baru pertama. Ya, sangat istimewa. Sebagai wakil gubernur yang kemudian menjadi wakil gubernur diusung oleh PDI Perjuangan sejak tahun 2012, itu baru pertama kali Ahok mengunjungi kantor PDI Perjuangan. Luar biasa kan? Nah, kalau sangat istimewa, pasti pembicaraannya juga istimewa ini. Mengenai pembicaraan atas pertanyaan topik diskusi kita ini tentang apakah selangkah lagi ataukah 1000 langkah lagi atau setengah langkah lagi. Karena begini, sebenarnya kalau Ahok mengerti tentang cara berpikir dan bersikap PDI Perjuangan, mengerti kultur dan struktur PDI Perjuangan, mestinya tanpa Ahok bermanuver melakukan berbagai macam salto politik ya. Termasuk menyambangi kantor DPP. Mulai dari mengancam Bu Mega untuk memberikan rekomendasi dalam 1 minggu, kemudian memilih jalur independen, mengatakan tidak akan mendaftar lewat jalur politik, mengatakan lewat jalur politik itu ada mahar politik, bla 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 bla. Mestinya kalau Pak Ahok tahu bagaimana PDI Perjuangan menempatkan sosok Ahok dalam kapasitas sebagai kepala daerah, di mana beliau adalah kepala daerah dari etnis Tionghoa yang bisa memimpin Jakarta dengan pluralisme penduduk, berbagai macam suku, agama dan sebagainya. Ini kan sebetulnya bagi PDI Perjuangan adalah pilot project kebangsaan. Karena kami punya mimpi suatu hari di Indonesia ini gubernur Sumatera Barat itu bisa orang Sunda, gubernur Maluku itu bisa orang Jawa, gubernur NTT itu bisa orang Padang dan sebagainya. Inilah ekstraksi kebangsaan. Jadi dengan demikian sebenarnya kalau Pak Ahok tahu bahwa betapa pentingnya pilot project kebangsaan ini, mestinya beliau nggak perlu banyak manuver seperti yang beliau lakukan sekarang ini. Sehingga sekalipun
Kemarin beliau sudah bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan karena Pak Ahok bertandang atas nama rakyat mengancam pejabat untuk bertugas, ini melawan konstitusi. Kalau nggak suka dengan saya sebagai gubernur, silakan kirim calon melawan saya. 15 Februari 2017. Itu baru namanya beradab, bukan pengecut. Apalagi menjual agama, suku, dan ras. Anda melawan undang-undang. Jadi tolong saya tegaskan sekali lagi, kalau Anda nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul, saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kondisi rumah susun Cipinang Besar Selatan saat ini sudah semakin membaik. Untuk informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Iram Andriaji langsung dari Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Ya, Tika, seperti apa kondisi rusun di Cipinang Besar Selatan saat ini? Ya, Rudis, setelah Rusunawa dari Cipinang Besar Selatan ini telah selesai dibangun dan juga dihuni oleh warga, memang banyak perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengelola Rusunawa untuk menjaga kenyamanan dan juga kelayakan dari Rusunawa ini sendiri. Memang sebelumnya dulu sempat ada beberapa keluhan warga seperti kondisi rusun yang kurang bersih atau kurang terawat hingga terjadinya kerusakan pada saluran air yang menyebabkan air yang tersendat dan juga kebocoran pada dinding-dinding rumah di Rusunawa ini. Dan untuk mengetahui kondisi yang lebih jelasnya, kondisi Rusunawa Cipinang Besar Selatan, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang penghuni dari Rusunawa Cipinang Besar Selatan dengan Ibu Soleha. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu Soleha udah berapa lama tinggal di Rusunawa ini, Bu? Setahun 4 bulan. Sudah setahun 4 bulan. Ini Bu tinggal bersama siapa? Ada berapa anggota keluarga? 5. Sama anak, cucu, sama suami. Bu sebelumnya tinggal di mana? Di Kampung Jembatan di Waduk, RT 9 RW 6. Ibu sejauh ini ada keluhan apa selama tinggal di Rusunawa Cipinang Besar Selatan ini? Ya pertama sih keluhan yaitu air sama kebocoran. Ya. Sekarang ya udah enggak. Iya. Sebelumnya sempat terjadi kebocoran ya, Bu. Ini bocornya sejak kapan nih, Bu? Dan diperbaikinya kapan baru diperbaiki, Bu? Bocor sedang pindah ke sini, terus perbaikinya kemarin lagi mau Lebaran. Itu ada beberapa bulan ya, Bu, baru ditangani pihak pengelola. Nah, ini selain rumah Ibu yang mengalami kebocoran pada saluran air, ini ada juga informasi dari tetangga-tetangga yang lain. Mungkin, Bu, ada yang komplain hal yang sama juga nggak, Bu? Sama, banyak yang pada bocor. Lantai 2, 3, terus sama sampai lantai 5. Paling parah 5 sama 2. Dan sekarang untuk rumah Ibu sendiri udah ditangani kebocorannya. Bu, saya tadi sempat melihat kondisi rumah Ibu sendiri. Ibu ada mendapatkan beberapa fasilitas nih, Bu, seperti ruang tamu sekaligus ruang untuk nonton TV. Lalu ada 2 kamar tidur ya, Bu, yang berukuran kurang lebih 3x3. Nah, ini tanggapan Ibu sendiri gimana? Sudah cukup puaskah dengan fasilitas ini? Ya puas, sekarang soal anaknya kan udah pada pindah, ya cukup. Ya saya di kamar sama anak saya, terus bapaknya di ruang tamu, di bangku, gitu aja. Gitu. Bu, terima kasih Bu atas informasinya, Bu. Selamat beraktivitas kembali, Bu Soleha. Itu tadi pemirsa wawancara kami dengan salah seorang penghuni rusun di sini, dan memang kita berharap agar pihak pemerintah senantiasa mengawasi agar pengelolaan dalam Rusunawa ini bisa lebih diperhatikan agar terjaga keamanan dan juga kelayakannya. Kondisi rumah susun Cipinang Besar Selatan saat ini sudah semakin membaik. Untuk informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Iram Andriaji langsung dari Rusun Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Tika, seperti apa Rusun Cipinang Besar saat ini kondisinya, Tika? Di sini saat ini memang pengelola dari Rusunawa Cipinang Besar Selatan ini telah melakukan berbagai perbaikan agar kondisi dari rusun ini lebih layak untuk dihuni. Dan memang sebelumnya pada saat baru pertama kali dihuni oleh para warga, banyak keluhan yang disampaikan seperti kondisi rusun yang kurang bersih atau
kotor dan juga hingga kerusakan pada saluran air. Saat ini Rudi, saya sudah bersama dengan salah seorang warga di sini yang memang sudah cukup lama tinggal di Rusun Cipinang Besar Selatan ini dengan Ibu Soleha yang memang kurang lebih sudah 1,5 tahun lamanya tinggal di rusun ini. Selamat siang, Bu. Ibu udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Saat peluncuran buku Megawati, Maret lalu misalnya, Ahok adalah orang pertama yang mendapat buku dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Sejak menjadi Wagub Jakarta, Ahok sudah dekat dengan Ibu Megawati. Maklum, Jokowi Ahok adalah pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan menang Pilkada Jakarta tahun 2012 lalu. Menuju Pilkada 2017, siapa yang diusung PDI Perjuangan diprediksi bakal menentukan hasil Pilkada Jakarta. Pasalnya, PDI Perjuangan adalah parpol penguasa Jakarta dengan basis massa yang bisa diandalkan. Meski sudah mengantongi dukungan dari 3 parpol, Ahok terus melakukan manuver politik. Terakhir pada 17 Agustus lalu, Ahok bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ahok bertemu Megawati dan jajaran pengurus pusat PDI Perjuangan. Adakah ini tetanda Ahok bakal kembali diusung PDI Perjuangan? Ya pemirsa, The Headlines kali ini mengangkat topik Ahok PDIP selangkah lagi. Untuk membahasnya kami mengundang Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PD Perjuangan, serta Maman Abdurrahman, Wakil Sekjen Partai Golkar. Seperti biasa hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta J. Kristiadi, peneliti senior CSIS atau CSAE. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Ini judulnya Ahok PDIP selangkah lagi, tapi ada tanda tanya di ujungnya ini. Kalau Bang Don, Anda setuju nih, selangkah lagi kah? Iya, selangkah lagi karena begini, Ahok itu akrab dengan situasi di Tekumar. Tetapi situasi di Diponegoro, tempat kantornya Mas Bas, kantor yang pada tahun 1997 itu tempat penganiayaan beberapa kader PDIP. Betul ya. Itu baru pertama kali. Dan saya kira jadi, ini itu juga baru pertemuan pertama menurut saya antara Ahok dengan DPP PDIP. Jadi kita lihat sudah ada langkah di Tekumar, ada langkah di Jalan Diponegoro, tinggal selangkah lagi, entah seperti apa. Tinggal selangkah lagi dengan DPP. Bung Bas, benar ini tinggal selangkah lagi karena kemarin Ahok menyambangi PDIP itu merupakan hal yang istimewa, baru pertama. Ya, sangat istimewa. Sebagai wakil gubernur yang kemudian menjadi wakil gubernur. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan Pasar Kampung Duri Tambora, Jakarta Barat. Peresmian pasar berjalan lancar meski tidak jauh dari lokasi pasar terdapat unjuk rasa menolak kehadiran Ahok. Belasan polisi diantaranya tim Gegana tampak mengamankan lokasi sekitar Pasar Kampung Duri saat Ahok meresmikan pasar. Dalam sambutannya, Ahok menyinggung sempat mendapat ancaman dan penolakan atas dirinya untuk datang ke kawasan Tambora, Jakarta Barat. Menurut Ahok, hal tersebut tidak berpengaruh pada kinerjanya. Warga sekitar tampak berkumpul dan meminta berfoto bersama Ahok usai peresmian pasar selesai dilakukan. Sementara tidak jauh dari lokasi pasar, belasan warga membawa poster penolakan kedatangan Ahok di Tambora. Meski demikian, aksi tersebut tidak berpengaruh dalam peresmian Pasar Kampung Duri. Makanya saya bilang semua pasar juga konsepnya harus diubah kayak Singapura. Ini disiapkan 2 lantai, jadi semua harus ada exhaust fan, kipas angin yang tarik angin gede keluar kayak pabrik, sama atas itu harus ada kipas, sehingga udaranya itu masuk keluar sirkulasi akan baik. Jadi kalau Singapura semua begitu, mana Singapura berapa pasar dia pasang kipas angin yang air itu Pak loh. Iya. Water mist. Nah, jadi kumpul itu harus pakai gitu. Jadi orang sini lebih suka datangnya. Sementara itu, Rudi, dalam peresmian RPtra pagi tadi, Ahok juga memperingatkan kepada seluruh kelompok provokator masyarakat yang tidak suka dengannya untuk tidak menghalangi pekerjaannya sebagai gubernur.
Hal itu disampaikan Ahok karena sebelumnya beredar pesan berantai di masyarakat yang berisi ajakan untuk menolak Ahok datang ke peresmian Rumah Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA di kawasan Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Akibat pesan berantai itu, sejak pagi sejumlah aparat gabungan polisi dan Satpol PP telah disiagakan di kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinya aksi penolakan terhadap Ahok. Ahok yang tetap datang ke peresmian RPTRA itu mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut. Baginya, ancaman yang kesekian kali diterimanya itu merupakan tindakan premanisme yang tidak perlu dihiraukan. Ya, saya kan bukan Ahok, saya kan gubernur. Kalau kita gubernur, pemerintah harus takut dengan ancaman seperti itu, ya bubarin negara. Kalau sekelompok orang atau 1 tahun 4 bulan, Bu. Ibu sebelumnya rumahnya di mana? Oke. Ibu saat ini tinggal di rusun ini berapa orang, Bu? 5 orang, siapa aja, Bu? Bapaknya, saya, saya. Masih merasa sempit-sempitan nggak, Bu? Ya, mungkin sedikit. Oke. Ibu tadi saya sedikit melihat-lihat di dalam kondisi rusun ini, ruangan tempat tinggal Ibu ini fasilitasnya ini juga macam-macam ya, Bu. Ada 1 ruang tamu sekaligus ruang nonton TV, ada 2 kamar berukuran 3x3. Ini gimana, Bu, dengan fasilitas yang telah diberikan sejauh ini? Ibu merasa cukup puas atau masih ada komplain, Bu? Puas. Oke. Ibu tadi ada keluhan juga, tadi katanya ada yang masih bocor. Benar itu, Bu? Iya, bocor, tapi sekarang udah dibetulin. Oke, itu gimana, Bu, penanganannya? Penanganannya sama yang kerja di pengelola ini. Oke. Langsung mendapat penanganan ya, Bu, ya? Enggak, lama juga. Berapa lama? Basuki Cahayapurnama atau Ahok melakukan manuver politik saat negeri kita memperingati hari ulang tahun ke-71 Republik Indonesia. Di luar perkiraan, Ahok menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan, bertemu dengan Megawati Soekarno Putri serta pengurus teras PDI Perjuangan. Sudah rahasia umum jika Basuki Cahayapurnama atau Ahok dekat dengan Megawati Soekarno Putri.